ustadz-ustadz atau pemuka agama, anggap saja Ustadz Somad atau yang lain, suruh stop, tidak usah ceramah. Mereka kan sering memberitahu ke jamaahnya untuk tidak minum alkohol, untuk tidak menggunakan sabu gitu. Bahkan Ustadz Somad kan tidak pernah merasakan sabu, tidak Iya. pernah minum alkohol. Ya udah, suruh Ustadz Somad untuk tidak memberikan ceramah soal itu karena Ustadz Somad tidak pernah merasakan nikmatnya sabu. Mas tinggal di mana? Saya di Solo. Oh, di Solo. Siap, siap, siap. Solo ya, Iya. mantap. Saya baru kemarin loh, tiga minggu yang lalu dari Solo tuh 4 hari ada kerjaan. Oh, tempat saya sih ada di Solo kotanya, Pak. Oh, Solo Kotanya juga saya pernah tuh dekat belakang stasiun tuh, samping rumahnya ini, nggak terlalu jauh dari Gangnya Jokowi. Oh, situ, ya. Ah, situ aku lupa tuh daerahnya namanya apa tuh. Gimana, Mas? Problemnya apa? Mainnya di judi online platform apa nih? Apa slot atau poker atau yang lain? Monggo silakan cerita biar kita bisa ngobrol enak dan kita bisa cari solusi bareng-bareng lah gitu. Ya. Oke, Bang, terima kasih atas waktunya sehingga saya bisa ketemu Abang sharing di sini gitu ya. Iya, Jadi saya ceritakan dari awal mulanya saya kenal kenal sama ini mainan judi slot itu ya baru baru banget karena saya awal awal main itu ada di tanggal 15 Maret kemarin oke. itu. Dan itu pun saya nggak langsung apa ya nggak langsung main atau gimana, nggak, cuman awalnya tuh memang kayak apa ya, alurnya itu dari pinjol pinjol dulu. Awalnya pinjol dulu saya sebenarnya, jadi saya punya hutang di pinjol yang udah dikejar-kejar. Akhirnya saya coba nyari pinjam ke teman, Ya, teman nggak ada. Teman saya kebetulan kan pemain judi slot ini ya. gitu. Dari teman saya akhirnya nawarin gitu lah, cobalah kamu main-main ini, siapa tahu eh, nasib kamu bisa dapat sini bang buat bayar pinjol nanti gitu. Ya, Dari situ saya ya udahlah coba aku tak main gitu, tapi saya waktu itu belum belum ini bang, belum gimana? belum Belum punya apa? akun gitu, jadi masih Oke, pinjam akun teman saya gitu. oke. Belum punya akun, akhirnya pinjam punya akun teman saya, terus ya dari aku pakai punya kamu dan ditinggal aku isi aja. Pertama kali itu saya cuman diajarin cara mainnya itu pakai depo 50.000 gitu dulu. 50.000 langsung dipakai buat main, istilahnya cuma belajar aja lah, diajarin gitu. Oke. Akhirnya dari 50.000 pertama itu langsung langsung bisa hilang. Itu Ya, berarti tanggal 15 kemarin persis ini. iya 15 Maret. 15, iya 15 Maret kemarin. Iya, Oh, itu baru pertama banget main ini yang Mas sedang ceritakan. Ya. pertama kali. Oh, berarti bukan dulu, berarti kemarin. Iya, Oh, seumur-umur saya belum pernah. oke, oke, siap, siap. Monggo silakan lanjutkan. Iya, jadi memang sebelumnya tuh saya nggak pernah kenal apa itu namanya judi, baik judi yang secara langsung ataupun yang online, saya nggak Ya, pernah kenal. ya. Cuman memang karena kebutuhan saya yang pada waktu itu ada kebutuhan mendadak sehingga saya terjatuhnya di pinjol dulu. Nah, Oke. ternyata saya nggak tahu kalau di pinjol itu kan iklan awal tuh nggak sesuai sama setelah kita menyetujui. Betul, setuju. Gitu. Setuju. Jadi waktu diiklankan kan mungkin tenor bisa sampai 30 berapa ya, 3 bulan gitu. Ternyata Ya, 3 bulan itu kita sekali pencet dapat ACC, uang langsung masuk, berarti tagihan itu di 1 minggu pertama itu yang paling gede gitu. ya, betul. Nah, dari Terus, situ kan akhirnya secara apa ya, secara hitung-hitungan saya ini, aduh ini saya malah bingung-bingungnya tambah double ini saya bilang. hmm, Akhirnya itu ketemu sama teman saya, ngobrol-ngobrol, jatuhlah saya masuk ke judi online. Dari judi online ini saya pertama emang nggak punya akun, pakai teman, akun teman, langsung saya pakai main buat belajar aja itu bang. Jadi oke. dipakai belajar, saya rasa saya sudah bisa jalanin itu sendiri, pakai akun sendiri, saya dibuatkan akun sama teman saya. Saya dibuatkan akun, terus dibuatkan lagi cara kamu kalau mau bikin akun sendiri, saya dikasih tutorialnya gitu lah. Iya, oke, siap, Ya, tanggal siap. 15 itu saya baru dikenalin itu. Tanggal 15 malam saya pulang ke rumah, itu dari pertama saya depo 50.000 di akun teman saya. Langsung malamnya saya pulang ke rumah itu saya depo di akun saya sendiri itu belum banyak sih, waktu itu masih di angka 100 ribuan gitu. Oke. 100 ribuan saya pakai buat
main aja lah gitu, main sampai kurang lebih sampai jam 1 malam itu, kok hasilnya lumayan, saya bilang gitu. Mm-mm. Dari 100.000 itu memang memang saya awalnya dikasih dikasih JP lah bilangnya gitu. Ya, Dari uang 100.000 mulai jam 11 malam hampir setengah dua itu sudah jadi kurang lebihnya 1,8 gitu. dari model berapa tadi? Udah sampai di situ karena memang saya juga 100.000. Oke, siap. 100.000 saya dapat JP-nya 1,8 gitu waktu itu. Nah Oke, kebetulan waktu itu saya nyari uangnya untuk nutupin si pinjol ini kan cuma sekitar 1,3. oke. Ya udah itu habis menang saya tengah malam tuh balik lagi ke tempat teman saya gitu karena saya bingung ini cara narik uangnya gimana. Oke, oke. Malam-malam saya gedor-gedor ke rumah teman saya itu langsung, wah ini saya dapat nih, ini gimana caranya? Udah gampang tarik, langsung tarik. Paginya itu saya tarik ke ATM, saya ngeliat ke ATM tuh udah masuk gitu. Akhirnya saya tutup lah itu pinjol gitu. Setelah saya tutup si pinjol kan saya udah aman tuh karena pinjol saya yang kemarin ngejar-ngejar itu akhirnya sudah saya lunasin. Jadi nggak usah nunggu sampai 3 bulan, saya langsung lunasin aja itu semuanya. Ya, siap, siap. Tuh. Dari yang dikasih JP 1,8 tuh saya pakai buat lunasin sekitar hampir 1,4. Jadi masih ada sisa 400 gitu. Yang 400 ini sayangnya sama saya masih masih saya endapkan di rekening. Ya, Udah, habis itu dari tanggal 15 malam sampai tanggal 20 itu saya nggak kepikiran lagi tentang si apa si mainan ini lagi gitu. ya, oke. Karena udah ngerasa ditutup ya, udah ketutup ya pinjolnya ya. Iya, saya ngerasa ketutup. Terus lagi saya lupa cara masuk karena yang bikin itu kan teman saya. Habis Oke, itu siang-siang waktu pulang kerja itu teman saya mampir ke tempat saya. Dia masih main aja. Pokoknya setiap kali ketemu teman saya itu teman saya pasti main. Sampai akhirnya gini, dia main ke tempat saya terus nanyain, weh mana tuh yang hasilnya kemarin gitu. Udah bisa nutup belum? Udah ada sisa nggak? Gitu. Ada ya udah dicoba aja mainin lagi katanya gitu. mm-mm. Wah, nggak bisa tuh soalnya aku nggak tahu cara masuknya lagi. Aku bilang, Ya, oh, itu tinggal oke. kamu klik aja masuk ke situsnya nanti ini ya, secara otomatis kamu udah bisa masuk. Akhirnya saya coba untuk masuk sendiri. Beneran bisa masuk itu. Waktu itu ya kena kompor sama teman juga ya. Mm-mm. Kemarin depo berapa waktu dapat segitu kan? 100 saya bilang. Oh, sekarang depo di 200 katanya. Saya depo di 200 tuh. Depo di 200. Kali ini saya nggak dikasih CP, tapi langsung dari 200 dalam waktu setengah jam itu tinggal tersisa 50.000 Oke. gitu. Habis 50.000 itu saya pakai lagi main-main dari kecil-kecil sampai akhirnya terkumpul sekitar 800.000 lagi gitu. Kalahnya 800 atau menangnya? dapatnya, Oh, menangnya. dapatnya siap. Oke. 800.000 itu saya dikasih. Habis 800.000 saya main yang ganti permainan lah. Mm-mm. Ganti permainan habis di situ. Jadi 800.000 itu waktu 2 jam langsung habis juga. Oke. Sampai habis. Dari situ kan saya mulai kepancing mungkin ya. Ini malah yang tadi 800 malah hilang ini. Saya masukin lagi tuh yang sisanya itu 200.000 lagi. Saya depoin lagi. Oke. Saya pakai buat main lagi. Ternyata nggak bisa balik. Nggak bisa balik malah tambah habis lagi. Ya udah saya berhenti karena di rekening kan sudah nggak ada uang gitu ya. Ya. Malam setelah itu malamnya itu saya mau tidur jam 11 malam tuh kepikiran lagi gitu. Ya. Kepikiran wah ya tadi kok bisa hilang ya bilang itu kalau bisa hilang lagi terus ini mau mainin lagi udah nggak bisa juga karena kan di rekening sudah nggak ada Ya. ya itu lagi akhirnya si si setan itu ya masuknya ngasih jalannya ngeliatinnya ke pinjol lagi Oke. karena jam-jam segitu kan yang bisa kita dapat uang secara cepat kan cuma di situ. Ya. Akhirnya yang kemarin sudah saya tutup saya buka lagi itu ceritanya saya buka lagi karena kemarin pembayaran itu sudah lunas terus akhirnya ketika saya mau masuk lagi itu nilai nominalnya itu lebih besar lagi gitu, kalau saya mau pengajuan gitu. Hanya tetap terpaksa itu saya ambil ya dapatnya waktu itu sekitar 1,8 gitu. Oke. 1,8 itu tak pakai buat main semuanya gitu. Tapi nggak semuanya langsung tak depoin nggak saya depo dari 800.000 langsung waktu itu memang Oke. dari 800.000 saya tanggal 22 malam itu mulai lagi 800 itu saya main sampai akhirnya
di jam hampir jam 5 subuh itu iya jam 4 pagi lah, jam 4 pagi itu saya benar-benar dikasih JP yang paling gede waktu itu. Berapa? JP berapa? Pertama, JP pertama yang paling gede dapatnya 6 juta. Wow. Dari Dapat depo 6 berapa? juta 800 Dari ribu, 800 dapat 6 juta. 6 juta Oke, siap-siap. gitu. Oke. Habis dapat 6 juta itu uang langsung saya WD aja lah masuk rekening. Tapi gobloknya saya nggak mikirin yang itu asal muasal uang saya itu dari mana. Oh, oke, ya Nggak lupa-lupa kepikiran itu ya. kalau tadi ngambil dari pinjol. Iya, iya, iya. Iya, tadi tetap uang tak taruh aja di rekening, terus saya tidur, besok paginya itu jam 10 pagi saya udah bangun. Sekali bangun tidur saya udah nggak mikirin kerjaan lagi, saya mikirnya langsung ke itu lagi. Oke. Langsung itu lagi, waktu itu pagi-pagi saya nggak mikir apa-apa, mikirnya langsung mau depo aja gitu. Ya, Jadi bangun pagi sambil masih minum kopi waktu itu langsung saya depo aja dari rekening itu ada uang sekitar 7 juta gitu. ya. Saya depo nggak banyak-banyak juga sih bang karena belum berani depo banyak gitu. Oke. Akhirnya ya kemarin malam saya depo 800, hari ini saya cuma depo 500. Oke. 500 ribu saya pakai main sampai jam dari jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Hampir 1 jam setengah pokoknya itu saya main kasih lagi tuh 2.200.000 udah kasih 2.200.000 udah saya berhenti saya WD lagi masuk rekening habis itu saya nggak main lagi sampai akhirnya ketemu malam harinya. Oke. Nah, singkat cerita sampai malam itu total di rekening saya sudah ada sekitar hampir 9 juta ada di situ. Saya mainin lagi gitu, saya mainin lagi ternyata kan saya nggak tahu kalau bis menang di sini saya main di sini lagi itu kemungkinannya itu sangat kecil kan. Mm-mm. Nah, saya kembaliin yang main ke permainan yang kemarin ngasih gede 6 juta gitu. Ya, di website yang sama lah ya, di situs yang sama ya. Di Oke. website yang sama, situs yang sama, permainan yang sama. Cuman Mm-mm. saya deponya langsung gede, berharapnya dapatnya lebih gede kan gitu, Bang. Oke. Mm-mm. Malam itu saya depo, langsung saya depo 2 juta. 2 juta saya depo, saya main di situ, habis itu eh, nilai bednya itu saya nggak mulainya nggak dari yang kecil dulu, gitu. Tapi langsung Oke. dari yang tengah-tengah. Jadi Ya. yang mulai 8 ribu ke atas lah Mm-mm. saya main di situ. Hampir hampir dari saya yang depo 2 juta itu sudah setengahnya hilang. Setengahnya hilang sampai tersisa hampir cuma 500 ribu itu. Saya nggak habiskan bang, tapi kayak kepancing lagi gitu. Ini jangan sampai habis tapi harus tambahin lagi. Saya depo lagi 2 juta saya tambahin lagi depo ke 3 juta jadi udah total 5 juta. Oke. 5 juta saya pakai main situ habis lah. Itu langsung habis. Habis saya telepon tuh ke teman. Oh kemarin saya dikasih segini 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 terus hari ini oh nggak nyampe 3 jam habis 5 juta ya. Oh kamu jangan mainnya di situ gitu. Kamu harus cari permainan lain. Oh, ya udahlah, saya depo lagi. Malah depo lagi cuma 1 juta. Tidak total saya depo sekitar 6 juta lah. Ya, depo 6 juta. Yang 1 juta ini juga habis, cuma habisnya cuma habis kepake buat nyobain main ini, nyobain main ini. Ya. Karena kan memang saya belum tahu dan eh, masih masih inilah masih kurang tahu cara mainnya juga Mm-mm. yang pokoknya 1 juta itu cuma habis buat nyobain aja ya itu selesai dan rasa inilah apa rasa bosan juga dari tadi siang kalah mulu gitu. Ya. Akhirnya berhenti itu malam saya tidur akhirnya besok besok pagi sampai siang tuh saya nggak buka-buka itu nggak main-main itu gitu baru sorenya saya mulai lagi main ke tempat teman saya gitu Mm-mm. sampai di sana kita istilahnya main-main bareng lah di dia depo saya juga depo kita main di situs yang sama terus coba nyari permainan yang sama Mm. masih ingat waktu itu saya berangkat ke rumah teman saya itu ada uang di ATM sekitar Oke. 3,5 juta saya pakai awal di situ itu main 1.500.000 tinggal tersisa 2 juta saya pakai buat main di situ tuh kurang lebihnya dari jam 5 sore sampai jam 11 malam uang itu dari segitu lama habisnya karena kita cuman mainnya di bed kecil habis itu berpindah-pindah jadi kita emang baru apa ya
nyobain mainan mana sih yang dapatnya cepet gede gitu. Iya. Nah, itu sampai jam 11 malam. Udah, dari 1:30 itu ya sampai jam 11 malam itu nggak ada inilah, nggak ada dapat besar, nggak ada hilang juga nggak ada. Jadi kayak cuman apa ya, kosong-kosong gitu. Iya. Oke. Cuma ada permainan yang sempat ini, yang sempat kepikiran, ini tadi yang kayaknya dapatnya gede itu yang ini, saya bilang Hmm. gitu. Hmm. Akhirnya saya Oke. pulang ke rumah itu jam setengah 12 malam, jam 1 malam saya mulai lagi sendiri di rumah. Oke. Pakai uang yang depo pertama tadi, Oke. cuman nilai bednya saya gedein. Oke. Saya gedein pada waktu itu, saya masuk di pragmatik. Di pragmatik itu ada satu permainan di situ, saya main di situ, terus mulai dari bed paling kecil dulu sampai paling terakhir tuh dari uang 1.500.000 itu tinggal tersisa 300, saya udah bener-bener pusing lah gitu. Ini, ini dari kemarin kalah terus ya. Ya. Akhirnya udah tak naikin aja sampai ke 30.000 sekali putaran. Hmm. Di bet 30.000 saya coba putar 5 kali itu udah, kalau uang 300.000 kalau udah kepotong 5 kali kan berarti udah tinggal setengahnya kan gitu. Ya. 150. Sampai akhirnya pada lebaran hari ketiga itu kan saya udah total 20 pinjol ya Bang. Hmm. 20 pinjol dengan nominalnya itu 28 juta lebih. Oke. Nah, dari situ saya baru bisa pulang ke rumah karena baru ada teman yang bisa gantiin di tempat kerja saya jaga rumah kos. Hmm. Saya pulang itu pikirannya udah kosong, udah macam-macam itu, Oke. udah macam-macam. Tapi saya tetap harus pulang, harus ketemu sama orang tua, harus sungkem ke orang tua. Hmm. Setelah selesai acara halal bihalal di rumah, malam saya masih sempat nginep di rumah. Tapi nginep di rumah saya itu kan karena mungkin istri saya capek, orang tua saya capek, mereka tidur lebih cepat. Hmm. Saya di situ nyempet-nyempetin waktu, hitung-hitung itu Bang. Ya. Hitung-hitung dari total saya main itu gitu. Ya. Di total main itu sama nginstal aplikasi pinjol yang pernah saya pinjemin dari total 20 itu kan saya harus tahu tanggal-tanggalnya berapa aja kan gitu Bang. Ya. Setelah saya total tuh benar-benar saya stres melihatnya karena total dari uang pinjol, dari uang istilahnya uang perusahaan yang saya pakai tadi gitu. Itu totalnya sekitar 117. 117. Wow. Iya, sampai detik ini 117 juta. Dan itu pun dalam waktu yang singkat banget menurut saya gitu. Hmm. Saya kenal tanggal 15 Maret sampai hari ini tanggal 9 ya, ini tanggal 9 Ya. Mei itu berarti sudah 117. Nah, habis dari saya total itu saya udah nggak ada lagi kepikiran pengen main, sudah nggak ada. Tapi dendam ke bandarnya masih gede gitu Bang. Segede. Ya. Oke. Eh, Dendamnya gede banget. Saya dendam ke Ya. bandarnya gede banget. Cuman mau berangkat lagi untuk depo, saya udah nggak bisa, udah nggak mampu gitu, karena jalan saya udah nggak habis. Ya. Jalan saya udah habis, modalnya sudah nggak ada. Tinggal sekarang ini kan saya disibukkan sama pinjol sana sini. Hmm. Saya harus nyari uang kemana, uang segitu banyaknya kan gitu. Ya. Oke lah kalau yang uang kos mungkin saya bisa nyari sambil berjalan kan gitu karena itu baru mulainya bulan besok gitu. Tapi kalau Ya. yang pinjol ini kan enggak, sampai akhirnya saya nggak tahu mau cerita kemana, mau ngomong ke siapa gitu. Ngomongnya akhirnya ke teman saya itu. Oke. Tapi Terus. saya ngomong ke teman saya itu, teman saya cuman dia juga nggak bisa gimana-gimana juga gitu karena ternyata dia juga rungkat gede kan gitu. Dia cuman ngasih tahu Oke. kalau memang dari awal puasa sampai sekarang ini emang banyak yang kalah katanya kan gitu. Aku Ya. aja kalahnya lebih gede itu. Ternyata dia Ya. juga kalahnya lebih gede dari saya. Udah saya cuman bisa ngobrol curhatnya ke teman saya itu. Sampai pada akhirnya saya dapat kabar itu teman saya itu kan dia juga depresinya lebih tinggi dari saya gitu. Dia sempat mau bunuh diri gitu. Yang sempat kemarin mungkin saya belum cerita ya kalau teman saya masuk ICU itu. Oh, Itu karena dia mau mencoba ini mencoba bunuh bunuh diri. diri. Wah. Ya yang waktu saya dikabarin sama kakaknya itu saya juga sempat bingung, sempat ketakutan karena saya setiap hari sama dia kan gitu. Wah ini gimana saya bilang. Padahal dia tempat saya cerita, tempat saya harus gimana gimana ngobrolnya kan beraninya sama dia sendiri gitu Bang. Gak Oke. ada Oke. orang Terus. lain gitu. Oke. Terus. Udah habis itu saya suka mulai pikiran di pikiran saya itu udah mulai macam-macam juga gitu. Ya.
udah dikejar-kejar pinjol, udah dikejar-kejar harus kasih uang setoran juga ke Iya, bos gitu. oke. Saya juga mikirnya udah bingung, udah mau kemana, mau ke Udah sini, mau kacau ya pikirannya kemana. ya. Kacau, pokoknya antara apa kayak mau ngikutin teman saya itu juga pernah kepikiran kayak gitu. Oke. Cuman yang paling banyak di pikiran saya itu waktu itu kriminalnya. Gimana tuh Di contohnya? kriminalnya itu contohnya misalkan gini, oke lah, kayaknya kalau saya belanja di sana tuh uangnya agak sepi gitu, Mm. agak sepi atau agak gimana. Di situ saya udah mulai ngerakit-ngerakit tuh, misalkan Ngerampok gitu. eh iya, Mm. sudah kepikiran sampai segitu gitu. Iya, Ya, cuman karena memang kembali lagi waktu saya di rumah itu saya ngeliatin ibu saya ngeliatin istri saya, iya, kayaknya saya mikirnya lebih banyak kayak nggak nyampe gitu. iya, iya. Kayak sama ngelakuin itu nggak nyampe gitu. Nggak terlaksana Makanya lah ya. terlaksana gitu, Mm. nggak masih nggak terlaksana. Saya mau coba nyari jalan lagi gitu lah. Yang Oke. penting saat ini saya udah nyari jalannya tuh nggak mau dengan cara depo lagi gitu. Iya, iya, oke. Karena Siap, saya siap. udah dendam banget gitu. Hmm. Udah habis dari itu saya pulang dari kampung, pulang balik ke tempat kerja itu di situ saya cuman bisanya bengong, nggak Hmm. punya teman cerita lagi karena teman ceritanya saya udah istilahnya udah ada di ICU lah sampai hari ini. Iya, ya teman yang mau dimintain tolong juga sekarang kondisinya lebih parah ya. Maksudnya secara psikologis dia udah masuk ICU kan berarti secara mental lebih parah nih dari Mas nih. Iya, iya. Ternyata dari situ saya udah bingung gimana mau ngapain, mau ngomong ke siapa. Saya nggak bisa punya tempat ngomong, nggak ada tempat saya ini yang bisa ngasih tahu harus gimana. Akhirnya saya Hmm. masuklah itu nonton-nonton di YouTube. Gitu. Yang keluar kan kalau di YouTube karena saya nyarinya itu kan yang keluar slot-slot semua itu. Iya. Masuklah itu YouTube-nya Abang gitu kan. Saya dengerin tuh pertama kali itu kalau nggak salah yang apa dia lupa saya. Saya dengerin sampai habis. Kok gini ya? Jadi kemarin-kemarin tuh kayak saya dibodohin gitu kan. Hmm. Mas nonton Saya video yang cuman mana? kayak lupa tentang yang Hmm. apa sih ya? Bandar. Oh, sama Bandar yang ngobrol langsung sama Bandar. Iya, yang itu. Oh, Saya nonton itu terus saya lanjut aja buka di channel Abang, saya tontonin aja itu semuanya. oke. Habis dari itu saya mulai inilah, mulai berarti sama ini memang saya ini yang ketipu gitu. Iya, iya, iya. Aku pengen Ketipu pengen sama. ini pengen lihat dulu tadi Mas. Oh, kok gini ya gitu. Video saya yang sama Bandar itu apa? Yang Mas tangkap tuh dari video itu kesimpulannya diri Mas tuh apa gitu? Kesimpulannya ya memang semuanya itu penipuan. Oh, oke, siap, siap. Ya, Jadi saya oke. itu cuma ditipu gitu. Hmm. Ditipunya itu jadi awalnya aja dikasih gede gitu. Ya. Awalnya dikasih gede sampai kita itu kegirangan kegirangan kita itu melampaui batas kan gitu. Hmm. Setelah kita melampaui batas kegirangan kita sampai akhirnya kita di uang yang kita dapat itu disedot lagi sama si bandar, kita bukan bukan mikirnya mau berhenti tapi malah tambah Iya, makin siap, siap. penasarannya tuh makin ada gitu ya. Ternyata dari JP yang paling gede itu ya situlah mulai Hmm. titiknya kita mau hancur kan gitu. Betul, betul, Cuman betul. saya sendiri saya nggak nyadar. Iya, Saya nggak nyadar karena memang saya juga sebelumnya kurang kurang pengetahuan tentang tentang iya, si slot ini. iya, Jadi saya tahunya dari temen, saya ngeliat temen atau saya mainin aja gitu. iya. Oke, Nah, sip. dari situ kan setelah habis lebaran itu saya sering nonton YouTube-nya Bang ini kan saya juga terima kasihnya tuh Vin. Karena di setiap abang bilang itu kan yang penting kita tuh berpikirnya kan yang ini harusnya apa yang namanya pakai logika kan gitu. Dan jadi kan kalau misal saya nurutin dendam saya terus ke si bandar gitu, walaupun saya udah nggak bisa main, yang ada pikiran saya itu makin kacau karena saya harus harus nyari uang dengan cara yang cepat tapi nggak lewat judi. Ya Iya. entah itu ngerampok lah, entah itu nyuri lah, entah itu apa. Akhirnya ya mau nggak mau lagi ya sekarang saya harus maksain diri saya. Yang kemarin-kemarin saya anggap itu ujian. Iya. Itu kebodohan saya nggak mau, pokoknya seberapa besar pun itu hitung-hitungannya saya masih ingat tapi saya Hmm. nggak mau apa yang istilah nggak mau ingat-ingat itu terlalu ini lagi. Iya. Terus saya sama si bandar juga saya nggak mau dendam-dendaman lagi, jadi Hmm. saya nggak mau apa ya, nggak mau ditagih rasa harus nyari uang secara cepat untuk membalikin Iya. uang perusahaan dan uang-uang pinjol. Iya. Itu akhirnya saya agak tenang gitu, Hmm. agak tenang, jadi saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan tapi dengan cara yang benar gitu aja. Setuju. Misalkan Setuju. misalkan kok memang kayak kemarin lah saya dikejar-kejar dari pinjol, ditelepon dari sana sini saya sini, kalau memang
saya prinsip saya tuh gini, saya nggak mau ngerugiin orang gitu, walaupun itu pinjol sekalipun gitu. Ya, Jadi kalau saya ditelepon, saya angkat. ya, Yang penting saya kooperatif gitu aja lah. ya. Oke, siap. Kooperatif, misalkan oh harus bayar jam sekian, mohon maaf kalau jam sekian saya belum ada, tapi saya usahakan misalkan hari ini atau besok gitu. Mm. Walaupun itu saya nggak bisa semuanya gitu. Iya, iya, Saya iya. minta cuma dari beberapa pinjol. Udah dari situ sekarang tuh saya ngelamunnya itu bukan ngelamun karena mikirin si judinya atau mikirin dendam ke bandarnya itu enggak, tapi ngelamunnya itu karena besok saya harus nyari uang kemana dengan Ya, cara yang gimana gitu. ya, Tapi yang ya, penting saya ada kayak ada sekat yang membatasi saya kalau saya nggak boleh ngelakuin yang kriminal gitu ya, aja. ya, 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 bagus, bagus. Ya habis dari situ kan saya nggak mungkin juga kalau terus-terusan bengong-bengong kayak gini gitu, nggak ada Iya, teman ngobrol kan gitu. iya, Saya coba searching-searching di Google, di IG, di YouTube atau di segala macam lah. Masuklah itu grup-grup Telegram gitu kan. Cukup terbantu juga di beberapa grup gitu. mm, Ada satu grup yang itu juga isinya cuma orang-orang main slot gitu. iya, Sampai akhirnya saya kesel sendiri, kenapa sih harus masuk di grup ini yang ternyata yang diobrolin itu gak sesuai topiknya kan gitu. Di awalnya itu memang saya kira itu ini orang mau ngasih tenang buat kita yang para korban-korban gitu. Tapi kadang itu ya bercandanya ada yang kelewatan juga iya. gitu kan ada. Gini, kalau grup aku juga sebenarnya nggak mau buat grup gitu. Iya, Aku nge-share di channelku, di YouTubeku memang saya tujuannya memang berbagi sesuatu yang bermanfaat aja gitu. Itu iya, tujuannya cuman itu. Terus dari banyak teman yang DM di Instagram, mereka banyak sekali yang request dibuatkan grup gitu. Ada beberapa yang mereka kondisinya parah ya secara mental ya. Itu iya, banyak, lebih dari 10 orang gitu tuh yang sempat ngobrol sama aku gitu tuh DM-DM-an gitu minta request buat dibuatkan grup gitu. Itu pertama. Terus kedua, kenapa aku ngebuatnya bukan grup WhatsApp? Kenapa aku ngebuatnya grup Telegram? Kalau grup WhatsApp itu banyak admin-admin yang ikut masuk ke dalam. Yang kondisinya kayak Mas kan biasanya menggunakan satu nomor. Nah, justru bakal dijapri nih sama si sales-sales untuk masuk terjun lagi gitu. Itu udah sempat saya lagi. coba gitu. Jadi grup WhatsApp itu di dalamnya ternyata banyak sales nih yang nyusup gitu. Nah, sales ini japri nih, japri emas. Mereka udah nyimpan nomornya emas, sedangkan nomornya emas kan nomor permanen nih. Anggap saja Iya, banyak banyak teman-teman yang nomornya permanen. Jadi di japri sama mereka dirayu terus. Nah, dapatnya dari mana? Dari grup itu, dari grup yang saya buat gitu. Akhirnya kan mereka balik lagi, kok bisa tahu nomor saya, bisa nomor saya gitu kan yang baru-baru. Ternyata setelah saya sedikit banyak banyak apa sales yang masuk ke grup WhatsApp. Makanya saya buatkan di Telegram khusus gitu. Kalau di Telegram lebih inilah lebih nggak bisa di ini kan nggak bisa disadap kan kalau Telegram iya, terus lebih lebih privacy juga gitu. Makanya kalau Mas lihat grup yang saya kelola, yang saya handle itu nggak banyak membernya. Karena apa? Karena bener. setiap hari itu pasti saya kick. Udah banyak sebelumnya tuh banyak nih. Ada banyak sekali lah yang masuk. Cuman hampir rata-rata saya kick. Kenapa? Ternyata orang yang masuk grup Telegram itu sama juga kayak di WhatsApp tadi perbandingannya 50-50 nih. Jadi salesnya mereka tuh punya akun banyak yang masuk ke Telegram gitu. Itu. Jadi aku nggak mau terdistraksi nih orang-orang yang benar-benar kepengen berhenti terdistraksi sama akun-akun yang ujung-ujungnya bakal Iya, ngejerumusin iya itu Pak. lagi gitu. Makanya Iya, Mas lihat sendiri di Telegram nggak ada diskusi aneh-aneh. Kalau lu kepengen butuh sadar, lu betul-betul kepengen benahin diri, ya udah ngobrol masalahnya apa gitu. Terus kalau memang kayaknya di obrolan itu kayaknya nggak kurang menenangkan, ya udah japri ke saya kita zoom it seperti ini kayak gitu kan. Kita ngobrol langsung. Kalau di kota dalam kota biasanya nih anak-anak yang pada Bekasi, Tangerang, Serpong segala macam, mereka ketemuan, ngajak ketemuan gitu di warung kopi kita ngobrol gitu. Bisa kayak gitu kan langsung gitu. Makanya iya, makanya grupnya member saya tuh nggak terlalu banyak. Saya sengaja itu memang kalau kiranya itu mencurigakan pasti saya kick itu. Itu kenapa alasan grup ini tidak terlalu banyak member. Terus ini juga menyangkut obrolan Mas tadi, omongan Mas soal masalah grup-grup sebelah banyak pecandu-pecandu, tapi yang diobrolin bukan hal yang bermanfaat untuk berhentinya gitu kan. Jadi tidak iya, ada lebih banyak ya ngobrolin ngalor ngidul aja lah bercanda-bercanda gitu. Kalau ingin bercanda-bercanda kayak gitu ya silahkan nyari grup yang lain banyak sekali gitu. Grup komedi juga banyak di situ bisa iya, iya. lucu-lucuan gitu.
Ya di sini tujuannya Iya, buat menahin diri gitu. Itu. Saya coba nyambung ke situ ya biar biar nggak lupa ya. Nah, iya, di Facebook itu juga sama banyak nih. Jadi di Facebook tuh banyak grup kategorinya itu buat stop judi, cara berhenti judi gitu. Tapi di dalamnya itu banyak sekali para sales, itu sales-sales admin-admin itu yang menyusup banyak sekali. Banyak iya itu mereka benar. Saya pernah. mereka itu ratusan bahkan ribuan punya akun itu. Mereka buzzer sendiri gitu. Mereka tuh banyak sekali gitu, menyusup di mana-mana gitu. Itu udah sempat saya investigasi tuh. Ternyata saya kan ngobrol sama Bandar itu kan. Kemarin waktu video saya yang ngobrol sama Bandar itu, saya juga sempat banyak diteror yang di Instagram. Maksudnya diteror dalam arti ya inilah komen-komen hal negatif segala macam di YouTube juga banyak banget komen-komen hal negatif gitu. Dan mereka Iya, hampir iya. rata-rata itu admin-adminnya, sales-salesnya gitu. Aku udah sempat ngobrol sama Bandar yang aku interview itu mereka akunnya banyak sekali gitu. Ya itu oke toh aku nggak membahas teknisnya mereka seperti apa. Silakan gitu. Aku hanya membahas teman-teman nih yang sekarang pada kecanduan, yuk stop kayak gitu. Iya. Aku nggak ada urusan sama mereka gitu. Kita masing-masing gitu. Nah, di Facebook sama di Facebook itu kemarin ada kejadian, ada persepsi seperti ini, Mas. Admin-admin ini, sales-sales ini itu mengatakan di Facebook, apakah saya mantan penjudi? Kata mereka gitu. Jadi kalau bukan mantan penjudi, tidak usah ngasih tahu atau menasihati orang-orang yang bercandu judi. Mereka mengatakan gitu. Terus saya berikan persepsi atau cara berlogika yang sederhana. Kenapa saya memberikan edukasi mengenai judi, bahkan meskipun saya ini bukan mantan penjudi gitu. Logika saya seperti ini. Kalau kamu berpikiran bahwa yang menasehati kalian, yang memberitahu kalian adalah harus si mantan penjudi, silakan kalian ngomong ke dokter yang mengobati kanker, yang mengobati jantung, yang mengobati diabetes. Komplain ke mereka, ke dokter. Jangan mengobati pasien-pasien yang kena penyakit-penyakit itu. Kenapa? Karena dokter nggak pernah mengalami. Itu pertama. Komplain ke mereka. Nah, kan tidak mungkin cara berpikirnya kayak gitu dong. Dokter Iya, menasehati karena dokter punya ilmu. Tahu betul iya, risikonya seperti apa kalau kalian makan minyak terlalu banyak. Akhirnya penyumbatan darah. Ya kan? Dokter tahu. Tapi kalau orang-orang yang merasakan nikmat makan daging kebanyakan, banyak minyak, akhirnya kan penyumbatan gitu. Terus analogi yang kedua adalah kalau berpikirnya adalah yang memberitahu harus orang yang mantan penjudi, yang insaf, itu ustadz-ustadz atau pemuka agama, anggap saja ustadz somad atau yang lain, suruh stop, tidak usah ceramah. Mereka kan sering memberitahu ke jamaahnya untuk tidak minum alkohol, untuk tidak menggunakan sabu gitu. Bahkan Ustadz Somad kan tidak pernah merasakan sabu, tidak iya, pernah minum alkohol. Ya udah suruh Ustadz Somad untuk tidak memberikan ceramah soal itu karena Ustadz Somad tidak pernah merasakan nikmatnya sabu. Harusnya kita justru fair dong, Ustadz Somad lebih jenius, lebih cerdas karena memberikan sesuatu yang dia nggak melakukan tapi dia punya ilmu. iya, Perbedaan orang memberitahu kosong sama memberitahu yang punya ilmu kan berbeda nih. iya, Bahkan orang yang memberitahu kosong pun asal kalimat yang diberitahunya itu adalah bagus, itu perlu kita percayai. Kan kita udah ada filosofi, jangan dilihat dari siapa yang ngomong, tapi dilihat apa yang dinasehati, apa yang diomongkan. Itu kan sudah jelas-jelas filosofinya ada. Seumpama itu memang yang ngomong itu adalah orang yang nggak bagus, orang yang nggak baik. Tapi kalau yang diomongkan baik ya kita tiru. Kan kayak gitu, sudah ada. Nah, kita balik ke sana lagi. Jadi kemarin teman-teman di Facebook itu banyak yang nyerang saya gitu di grup Facebook itu. Banyak yang nyerang saya soal kayak gitu. Tapi setelah saya investigasi, ternyata mereka-mereka ini, halo teman-teman semua, kalian yang jadi admin, jadi sales, kalian jadi menyebarkan hoax, ngajak teman-teman yang lain lagi untuk bermain, tapi kalian masuk ke grup stop judi. Kalian ini betul-betul menjerumuskan teman-teman yang lain gitu. Banyak banget. Investigasi itu akhirnya menunjukkan bahwa dia tuh berkemungkinan besar, dugaan saya, mereka adalah buzzer atau sales. Karena bukti autentik itu menunjukkan di atas 70% tuh mereka adalah si sales atau buzzer gitu. Jadi nanti Mas kalau pengen nyari grup-grup hati-hati gitu. Karena di dalamnya nanti Mas bisa di prospek nih. Jadi kayak iya benar. kayak MLM di prospek gitu. Lagi anteng nanti prospek lagi. Mungkin nggak masuk sekarang, mungkin masuknya 3 bulan lagi. Kalau seumpamanya masalahnya Mas ini sudah selesai 1 bulan, terus 2 bulan Iya, lagi mereka sudah punya datanya Mas, kan ada nomornya tadi, atau punya Facebooknya nanti di prospek lagi. Nah, banyak kan teman-teman yang lain yang masuk rata-rata yang udah pada cerita kayak gitu kok. Yang pada cerita langsung dengan saya yang online seperti Mas kayak gini via Zoom, atau yang offline yang ketemu langsung ngopi-ngopi, mereka bilang yang tadinya mereka diem udah tenang, ditawarin iming-iming hadiah apa segala macam dari si admin, terus akhirnya coba-coba masuk lagi gitu dan lebih parah lagi gitu. kenal Itu lagi. lebih parah lagi. Itu saya juga kemarin di prospek sama si sales atau admin gitu. Itu akhirnya saya blok itu nomornya. Entah nggak tahu dapat nomor saya dari mana. Ini nomor yang saya di prospek itu padahal nomor privasi saya gitu. Yang tahu adalah keluarga-keluarga saya aja sebetulnya gitu. Cuman mereka sampai tahu gitu. Kemungkinan ya nggak tahu apakah mereka nyusup atau apa namanya nyadap WhatsApp saya nggak ngerti gitu. Yang jelas saya seumur umur baru di prospek nih.
nomor ini gitu sama si sales itu gitu. Atau aku lupa pernah ngasih nomor pribadi saya itu ke teman-teman yang pengen curhat di Facebook atau di mana, saya lupa, nggak tahu gitu. Seingat saya sih nggak pernah, tapi mungkin aja saya lupa gitu. Akhirnya saya di prospek gitu. Itu sekilas soal grup ya. Ini buat intermezzo aja, sekilas soal grup di Facebook ataupun di WhatsApp ataupun di Telegram, itu hampir rata-rata di dalamnya berkemungkinan besar itu para membersnya itu mereka terus ngomongnya itu bahasanya bahasa cewek gitu. Tapi udah ketebak dari font, dari jenis cara chatnya, kalimatnya itu sebenarnya mereka tuh banyak kan cowok gitu. Kalau di prospek ya udah aku mau di prospek tapi telepon gitu nggak apa-apa kalau udah terpaksa. Pasti kalau di telepon mereka nggak mau ngangkat. Kalaupun ngangkat pun kalau terpaksa ngangkat mamanya mereka pasti cowok di belakangnya gitu. Jadi Iya. teman-teman yang pada main ini yang benar-benar niat pengen berhenti, mulai sekarang lebih hati-hati aja. Ya udah kalau pengen niat berhenti gitu. Oke, itu sekilas soal grup.